Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa baik ya. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya hari ini ya. Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ilham. Ilham, terus siapa lagi? Afiki. Silahkan Ainul Yakin untuk memimpin doa. Siap gerak. Hormat gerak. Berdoa mulai. Siap gerak. Berdoa selesai. Selanjutnya kita mulai untuk pengecekan kerapian. Baju sudah masuk semua ya. Sudah masuk semua. Apa namanya, kanan kiri apakah ada sampah yang digunakan? Silahkan kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana perasaan kalian? Tambah semangat? Ya. Ya, jelas ya, tentu tambah semangat ya. Kita melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kalian mempelajari materi tentang apa? Fungsi konstitusi. Oh ya, fungsi konstitusi, terus apa lagi ya? Pengertian. Definisi konstitusi, kemudian konstitusi, oke ya. Masih ingat apa itu konstitusi? Undang-undang yang tertulis. Oh, undang-undang yang tertulis. Oke, masih ingat ya berarti ya. Oke, selanjutnya hari ini kita masih sama. Kita masih mempelajari tentang elemen, ya tentang elemen UUD 1945. Tapi subbab materinya tentang korelasi antara konstitusi dengan hak dan kewajiban. Nah, untuk itu silahkan sebelum kita menginjak materi yang terlalu jauh, kita simak dulu tentang video sebagai berikut ya. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. Menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program Jaminan Kesehatan Nasional, Beras Sejahtera atau Rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belanja bansos pemerintah pun kian menggemuk. Pertumbuhannya hampir 2 kali lipat menjadi 105,7 triliun rupiah jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari permasalahan tentang apa tadi? Kemiskinan. Kira-kira apa yang kalian tangkap? Kan sejarah konstitusi UUD NRI 1945 dengan benar. Jadi nanti itu ya untuk bahan materi ini. Nanti saya share juga ini. Silakan bisa dilihat bahan materinya. Sudah kalian pelajari tadi malam? Sudah ya. Harus dipelajari agar nanti bisa. Hak-hak dan kewajiban itu sudah diatur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalkan aja di pasal 27 ayat 2 itu menjelaskan tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi hak apa di situ? Hak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ini contohnya kamu bisa lihat. Ini seorang buruh pabrik ya. Dia hanya mendapatkan pekerjaan dan kewajiban yang layak dan kehidupan yang layak. Maka kewajibannya dia apa? Ya harus bersungguh-sungguh dalam bekerja kalau dia menuntut haknya untuk mendapatkan penghasilan yang layak gitu maksudnya ya. Terus ada di pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah,
ini termasuk juga hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Maksudnya ngerti kalian? Contohnya, kalau misalkan hak untuk hidup itu berarti apa ya? Ya, kayak membunuh. Lah, itu kan berarti orang tersebut yang membunuh itu termasuk telah melanggar ini pasal 28A hak untuk hidup, dan kemudian juga bisa diberikan sanksi yang tegas, misalkan dipidanakan gitu ya, dan dijerat hukuman. Apa itu ada di kitab undang-undang hukum pidana. Nah, itu ya. Selanjutnya ya, saya minta kalian silahkan berkelompok, satu kelompok 4 anak ya. Ini ada karena yang nggak masuk ya, dia nggak masuk ya, jadi nanti yang belakang itu nanti gabung di depannya ya Pak ya. Oke, silahkan berkelompok 4-4, ini bisa langsung digeser. yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pasal 33 ayat 1 yang berbunyi setiap warga berhak mendapat pendidikan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan sarana belajar. Yang kedua yaitu isu hak dan kewajiban yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara kesamaan bukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya, yang diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menaati konstitusi yang sangat singkat karena hanya memuat 37 pasal namun telah memenuhi ketentuan umum. Teori konstitusi dikarenakan memiliki muatan konstitusi berdasarkan teori tersebut dengan perubahan Undang-Undang 1945 dapat dilakukan secara langsung bertahap dan menjadi agenda sidang tahunan MPR dari 1999 sehingga perubahan keempat pada 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi. Silakan yang mau bertanya boleh, yang mau bertanya silakan. Yang bertanya silakan angkat tangan. Ada yang mau memberi masukan? Kesimpulan dari pendidikan menurut pasal 31 dan 32. Oh iya, baik, pertanyaan kami tampil terlebih dahulu.
Nggak ada? Oke, silakan ditanggapi. Ditanyakan lagi nggak? Ya. Sudah? Sudah. Memasukkan yang 32 dulu. Oh, yang pasal 32. Pasal 32 tentang apa? Pasal 32. Negara Kemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah kebebasan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya. Itu ya, maksudnya belum mengarah ke situ ya. Yang dibahas ini temanmu. Sudah. Tuh, oke. Sudah cukup ya? Untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Kemudian dari kelompok 3, promosinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi ya, mulai dari akhir tadi, kira-kira kesimpulannya apa sih? Teman-teman asasi warga negara. Salah satunya adalah kegiatan yang kalian lakukan tadi pada diskusi kelompok, mengidentifikasi ya terkait dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Ya, oke. Mungkin itu. Jadi konstitusi itu ya mengatur tentang kekuasaan pemerintahan, mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Ketika kalian mengerjakan evaluasi, silakan dikerjakan sendiri untuk semua kita ke bahan refleksi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, implementasi undang-undang. Kemudian apa lagi? Isu-isu atau permasalahan korelasi antara konstitusi dengan hak dan kewajiban. Ya, kewajiban manusia. Kemudian besok terus apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Menganalisis isi pasal-pasal dalam konstitusi. Ya, terus apa lagi yang kalian dapatkan? Apa? Apa yang kalian dapatkan? Oh,